Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmatak. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma rzuqna al-istiqamah ya Allah. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami yakin padamu ya Allah, ilmu yang membuat kami patuh pasrah padamu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin sekalian. Jadi amalan yang paling penting, inti dari semua amalan adalah zikrullah ta'ala. Sunnah Rasulullah yang paling utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir kepada Allah. Rukun Islam, syahadat, zikrullah. Salat, zikrullah. Saum juga bagian dari zikrullah. Zakat itu mensucikan karena Allah. Haji, zikrullah. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, zikrullah pasti. Iman kepada siapa? Malaikat ciptaan Allah, zikrullah. Iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabiullah, iman kepada qadar, iman kepada hari akhir, dan qadar terakhir, semuanya adalah zikrullah. Al-Quran sepenuhnya zikrullah, karena itu kalam Allah. Perintah Allah semuanya intinya zikrullah. Ikhlas itu zikrullah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas itu karena ingat Allah. Syukur itu zikrullah. Yakin nikmatnya dari Allah, gunakan untuk Allah. Sabar itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar itu zikrullah. Ridho kepada takdir itu zikrullah. Makanya Al-Baqarah 152 ini sebagian ulama ada yang mengatakan kalau saja Al-Quran ini cuma 1 ayat, Al-Baqarah 152 ini sudah mencukupi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh karena itu ingatlah padaku, fadhkuruni, kepada Allah di sana. Adzkurkum, aku ingat padamu. Dan bersyukurlah padaku, janganlah engkau mengingkari nikmat. Nah hadirin, kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Bedanya kita ingat kepada Allah
karena kita hamba dan perintah Allah, sedangkan Allah ingat kepada kita sebagai Tuhan semesta alam. Sangat berbeda. Kita ini hamba mengingat kepada Allah, sedangkan Allah mengingat kita sebagai Tuhan semesta alam yang maha gagah, maha perkasa, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya, yang maha adil, maha baik, maha bijaksana. Kita zikrullah, ingat kepada Allah karena ada maunya, berharap sesuatu dari Allah. Sedang Allah ingat kepada kita, tidak ada keperluan apa-apa dari kita. Tapi justru Allah mengingat kepada kita sebagai tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya. Kita ingat kepada Allah dan kita memerlukan Allah. Sedang Allah ingat kepada kita, tidak ada perlu apapun dari kita. Karena Allah memiliki, menguasai segala-galanya. Jadi sangat berbeda ingat kita kepada Allah dengan Allah ingat kepada kita. Kita ingat kepada Allah karena kita tidak berdaya. Sedang Allah mengingat kita dengan kekuasaannya. Di dalam surat amalan yang paling dahsyat itu zikrullah. Al-Ankabut 45. A'udzubillahi minasyaitonir. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Sesungguhnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ingatlah, zikrullah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lainnya. Karena memang semua muara dari perintah Allah itu adalah zikrullah. Memang tidak ada yang terpenting dalam hidup kita sebagai hamba kecuali mengenal siapa Tuhan kita, kita patuh kepadanya. Itulah zikrullah. Mengenal Allah, mengingatnya, mematuhinya, menjauhi larangannya. Sudah, itu saja tugas kita dalam hidup ini. Kalaupun kita ditugaskan khalifatullah, ya itu juga perintah Allah. Kita dakwah juga perintah Allah, ya. Lalu dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi perintah zikir itu mutlak, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan zikir yang mengingat nama sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asyila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi benar-benar zikir itu adalah perintah Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau pengen beruntung ya memang harus banyak zikir. Surat Al-Jumu'ah ayat 10, ya.
wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Dan zikirlah kepada Allah, ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Al-Hasyr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Jadi memang mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi sumber masalah kita itu adalah lupa kepada Allah. Karena kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingat kita secara spesial. Fadhkuruni adzkurkum, Al-Baqarah 152. Ya, jadi permisalan antara orang yang zikir dengan yang tidak zikir, Rasulullah mengisyaratkan orang yang zikir dan yang tidak zikir itu perbedaannya seperti orang yang hidup dan yang mati. Ya, sebentar ya, tadi saya dapatkan hadisnya. Jadi permisalan orang yang zikir kepada Allah dan yang la yazkur, yang tidak berzikir kepadanya, permisalannya seperti orang yang hidup dan yang mati. Jadi kita itu Allah, hidup kita nih. Kalau sedang lupa ke Allah, sudah kita ini tidak ada apa-apanya. Begitu pula cari teman. Kalau kita mau cari teman yang manfaat, ya cari teman yang punya kemampuan zikrullah, hidup dia. Kalau tidak, kita bergaul dengan mayat yang tidak ada apa-apanya. Nah, kita tuh baru punya nilai ketika kita zikrullah. Ketika kita tidak zikir, kalau pes saja, jadi mayat kita ini, nggak ada apa-apanya. Makanya paling banyak zikrullah, paling banyak hidup. Jadi masalah terbesar kita itu adalah lupa kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, zikrullah, apa yang jelas? Al-Baqarah 152 tadi, kalau kita ingat kepada Allah, baik dengan lisan menyebut namanya, dengan pikiran menafakuri keagungan kebesarannya, dengan hati yang yakin kepadanya, dan zikir dengan tubuh mematuhi perintah Allah. Nah, zikir yang bagus itu adalah zikir yang lisan kita menyebut nama Allah, apakah itu dalam Al-Quran, ya, mentadaburi Quran, atau zikir-zikir lain yang kalau kita sebutkan hati kita ikut, nambah keyakinan kita kepada Allah. Jadi bukan hanya lisan saja
apalagi kalau zikir lisan hanya dengan niat dinilai orang, itu hati tidak ikut berarti. Kan ada yang zikir tapi untuk diakui orang lain kita sedang zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti mulut, sedang hatinya nggak ingat ke Allah, hatinya sedang ingat ke orang. Karena mengharapkan pujian sebagai ahli zikir. Nah itu tidak termasuk zikrullah yang Allah sukai karena hatinya lalai. Bagusnya lisan kita menyebut nama Allah, hati kita pun yakin. Nah, kalau kita zikir dalam berbagai skala, berbagai bentuk zikrullah, beragam ya, memang sepakat ulama bahwa zikir yang afdol itu adalah Al-Quran. Baca Al-Quran sambil mentadaburinya itu luar biasa efeknya. Lalu kalau afdol zikri lainnya adalah la ilaha illallah. Itu pun kalau benar-benar dijiwai, waduh, itu timbangan 7 lapis langit dan bumi itu kalah oleh kalimat thayyibah la ilaha illallah itu. Dahsyat itu hadirin ya. Mungkin ke depan kita bahas hadis-hadisnya. Tetapi yang paling penting kita jadi yakin begini. Setiap kali ingat Allah baik dengan lisan, pikiran, hati dan tubuh kita, Allah pasti tahu kita sedang berzikir. Allah juga tahu seperti sholat isya barusan kualitas kita seperti apa ya. Allah tahu kita sering menyebut subhanallah sambil tidak ingat artinya apa juga. Kadang tidak tahu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mulut menyebut itu sudah lebih baik dibanding yang tidak nyebut sama sekali. Gila lu, nah, guys. Ini tidak baik. Ya. Nah, kalau makin berkualitas zikir kita, dan Allah pasti tahu, itu sangat mendatangkan ingatnya Allah kepada kita tuh dalam beragam pertolongan. Misal ya, pertama diturunkan ketenangan. Hati kita ini dikuasai oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala muqallibal qulub. Allah yang membulak-balik hati kita. Allah tahu kita sedang galau, ya Allah tolong ya Rabb. Hanya Engkau yang bisa menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah tahu kita sedang begitu. Allah turunkan tenang. Bisa. Pikiran ini juga dikuasai oleh Allah. Allah yang menggenggam pikiran kita. Mudah bagi Allah mengilhamkan sesuatu yang tidak kepikir jadi kepikir. Memori-memori yang manfaat oleh Allah dibuka lagi, yang tadi
tadinya ingat ilmu-ilmu zaman dulu, kita udah lupa, dibuat ingat. Allah mudah sekali membuat kita berpikir jernih, karena Allah menguasai pikiran kita. Jadi jangan heran orang-orang yang berzikir tuh idenya cemerlang, gagasannya orisinal. Kemudian kok saya nggak kepikir dia bisa mikir begitu? Loh kok ini kan rumit, kok kelihatannya dia mudah saja? Ya, semua pikiran Allah. Apalagi kalau ittaqi firasatal mu'min wa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang yang yakin ke Allah, karena dia melihat dengan nur Allah. Jadi jangan heran ada orang-orang yang saking bagus zikirnya dengan yakin ke Allah, Allah memberikan firasat, yang firasat itu benar-benar firasat yang jadi kenyataan, dan itu tidak sulit bagi Allah. Ya, Allah tahu diantara hamba-hambanya yang ingat terus kepada Dia, tahu. Dan mudah bagi Allah memberikan ide, gagasan, firasat, ilham. Dan ini bukan hal yang rumit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin, karena Dia menguasai segala-galanya. Lalu Allah juga yang menggenggam nafsu, syahwat, amarah, cinta, cemburu, jengkel, itu kita tidak mengerti kenapa ada pada diri kita, ya. Kenapa jujuk jatuh cinta sama artis drakor? Ada yang naksir artis itu K-pop atau apa? Ya, karena Allah tahu kita ngeliatin dia terus. Kan aja naksir kepada yang gak jelas, ya. Kan suka ada yang naksir bintang film. Nyiksa diri. Allah tahu nih masalah emosi kita, masalah syahwat, ya. Ada yang belum nikah, kunang 1001 malam. Tapi kalau dia zikirnya kuat, apa rumitnya bagi Allah untuk membuat kita bisa tertahan dari syahwat yang membingungkan itu? Ada yang mudah marah, mudah tersinggung, tapi dia berusaha zikir terus. Apa rumitnya bagi Allah membuat kita lebih tenang, tidak jengkelin, tidak mudah jengkel, tidak mudah marah, tinggal dibuka saja oleh Allah hikmahnya. Jadi kita tercegah dari perbuatan maksiat juga, itu bagian dari karunia Allah. Fadkuruni adkurkum. Allah tahu kita lagi berlindung kepadanya, dan Allah tahu kita mau tergelincir, dibuat saja oleh Allah terhalang. Mau nonton sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dibuat saja kejadian yang gagal. Mau berbuat apa gitu ya lewat HP-nya, udah dikecemplungin aja ke got oleh Allah, ya. Banyak rencana-rencana maksiat
yang Allah tahu ada dalam pikiran kita, tapi bersamaan dengan itu kita berusaha zikir. Allah mudahkan. Karena setan juga ya itu kan makhluk ciptaan Allah yang nipu kita tuh. Kalau kita zikirnya kuat dan ikhlas gitu ya, berlindung ke Allah. Allah tahu kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Rob dari tipu daya setan. Allah memperhatikan kita. Allah tahu kita sedang berlindung kepadanya. Allah tahu bahwa kita tahu setan itu ada dalam kekuasaan Allah. Masa sih nggak ditolong oleh Allah? Ya. Tapi masalahnya kan kita nggak pernah wirid itu, betul? Betul atau betul? Jarang. Zikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal waktu kita jengkel mau marah, zikirnya itu tuh doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asal pelan ya. Karena kalau terlalu keras tambah marah yang di depan ya. Apa? Kamu nganggap saya setan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, hamba berlindung. Allah mendengar, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kapanpun jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku. Makanya patuhi saja, falyastajibu li falyu'minu bi, dan yakin la'allahum yarsyudun, agar kamu senantiasa dalam kebenaran. Tinggal minta ke Allah tuh, tinggal minta, benar-benar tinggal minta. Allah tuh maha dekat, menunggu-nunggu kita berdoa, menunggu-nunggu kita meminta, menunggu-nunggu kita minta tolong. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta wasta'in billah. Jelas itu hadirin, jika kamu minta ke Allah, jika minta tolong ke Allah. Allah maha dekat, dia sedang memperhatikan kita sekarang. Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Minta hadirin. Nah, zikrullah itu diantaranya doa. Doa itu zikrullah hadirin. Ya kan, mintanya ke Allah. Makanya salah satu bentuk hadiah dari kita ingat ke Allah, kita dicegah berbuat maksiat. Seperti tadi, apa ayat yang pertama dibaca, Al-Ankabut 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makin bagus zikir kita, ya mudah bagi Allah setan dibuat tidak bisa nipu
kita, ya. Sebetulnya setan itu lemah. Dia cuma membisik-bisikin saja, menampakkan bagus sesuatu yang jelek, menampakkan indah sesuatu yang buruk, ya, menganggap bagus, menguntungkan sesuatu yang merugikan, itu aja kebalik-balik lah. Dan kendaraannya itu nafsu. Tapi kalau kita berlindung ke Allah, berusaha patuh, ya nanti kita dibuat paham. Dan semua petunjuk itu milik Allah Al-Hadi. Kita tahu bahwa Allah tahu kita memerlukan input untuk bisa mengambil sikap. Nanti Allah mudahkan kita ketemu ilmu. Kalau zikir kita ikhlas, bagus gitu ya. Minta tolongnya bulat ke Allah karena yakin Allah Maha mendengar. Kita ditunjuki. Ya. Karena semua solusi itu kan tergantung hidayah. Ini kita ketemu gini apa? Coba ilmu, benar? Apakah yang datang ke sini kebetulan? Oh, tidak ada yang kebetulan. Allah yang menggerakkan. Ada yang sepertinya tidak sengaja. Oh, hujan, hujan. Mau isya dulu di DT. Ada pengajian. Sepertinya kebetulan. Pas dengar ceramah, ya ini jawaban dari persoalan saya. Ya. Ada yang gitu nggak sih? Ada yang suka, ini dia jawabannya. Ada yang begitu? Oh, semuanya nganggu kedirin. Berarti benar. Pasti benarlah Allah yang menggerakkan. Tidak ada makhluk yang lepas dari kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Memang bisa ini kebetulan? Enggak mungkin, kan? Terlalu banyak faktor yang membuat saudara tidak bisa sampai ke sini. Satu, nggak pengen, nggak ke sini, ya. Dua, udah pengen, nggak ada kendaraan. Dua, ada kendaraan orang, ya. Tetap nggak nyampe. Ada mau ke sini naik ojek atau apa, nggak ada uangnya, jauh, hujan, belum tentu kita selamat di jalan. Terlalu banyak faktor yang bisa terjadi yang menghalangi orang bisa sampai di sini, betul? Susah hadirin. Tapi kalau Allah menginginkan, ya terjadi. Tinggal di sininya tidur atau tidak, ya. Jauh-jauh didatangkan ke sini atau tidak fokus, karena kan Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Jadi nanti akan ada semua masalah kita itu sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah. Tidak ada satupun masalah yang tidak diketahui Allah. Semua masalah kita terjadi dengan izin
Allah, termasuk COVID oncom ini ya. Tidak ada yang di luar kekuasaan Allah. Si oncom itu juga Allah yang menciptakan. Duh, jangan nyebut oncom, Om Ricon ya. Disingkat. Nah, kalau kita zikir terus, kenapa itu ada orang yang zikir terus tetap kena COVID? Ya terserah Allah dong. Kena COVID tidak kena COVID itu bagi orang yang beriman sama baiknya. Karena bagi kita apapun yang Allah lakukan pasti baik. Loh kalau gitu buat apa dong kita ikhtiar pakai masker dan doa? Lah, kita menyempurnakan ikhtiar kan amal soleh kita. Bukan ngatur Allah. Kita disuruh ikhtiar, sempurnakan ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'zaz, dan janganlah kamu lemah. Itu perintah, udah lakukan. Mau diapain aja kita? Ya suka baik yang memiliki diri kita, betul? Yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Ingat ya, jangan wah dengan masker kita akan selamat. Oh enggak, pakai masker itu amal soleh, gitu saja. Jadi kita tidak boleh menganggap protokol kesehatan yang membuat kita selamat. Yang menyelamatkan ketentuan Allah. Pakai protokol kesehatan itu amal soleh kita, mematuhi perintah Allah. Kita doa bukan karena doa kita terus Allah jadi diatur oleh doa. Oh enggak, doa itu ibadah, terserah Allah ya. Mau Allah udah janji, tidak harus selalu cocok dengan keinginan kita. Saya sudah doa, a'udzubika kalimatillahi tamma, tapi saya tetap kecopetan. Pasti itu yang terbaik. Mungkin uang yang nggak dicopet itu sumber petaka nantinya. Tapi dompet saya jadi nggak punya dompet, berarti mau punya dompet baru, ya kan? Enaklah hadirin. Pokoknya Allah mah nggak pernah berbuat yang tidak baik, pasti baik. Nah Allah tahu nih kita doa, kita zikir terus, yang mana aja ya, bisa tadabbur Quran, bisa kita dijadikan Quran bisa ya, seperti misal ya yang sering disampaikan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir, Al-Hadid ayat 4 ya, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Itu akan membantu kita merasa tidak sendirian. Wah, Allah bersama. Ilmunya, rahmatnya, kasih sayangnya, pengetahuannya, kekuasaannya, dan Allah melihat apapun yang saya kerjakan. Dimanapun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Itu zikrullah juga hadirin.
Masya Allah. Lalu apa lagi? Kita punya masalah, kita banyak zikir, nanti Allah ngatur. Ya, Allah tahu saudara nggak punya modal ya, kan kelihatan. Saya juga agak tahu sebetulnya kira-kira. Nah, mau usaha nggak punya modal, harus mudah bagi Allah. Semua manusia yang punya modal hamba Allah. Tinggal digerakkan ini, ketemu ini. Kenapa saya lihat wajah saudara tuh ingin ngasih uang aja? Gitu. Kan ada wajah yang benget bereun kalau bahasa sunat ya. Wajah kita tuh menghasilkan ya. Astagfirullahaladzim. Saudara belum punya jodoh, Allah udah tahu ya. Yang menanam pengen jodoh juga Allah itu kan. Kenapa ujuk pengen jodoh? Karena kita nggak ngerti ya. Allah yang nanam. Supaya apa? Supaya ke Allah minta. Supaya terus dekat dengan Allah. Nanti ada waktu-waktunya. Tapi saya udah kepala 4 belum punya jodoh juga. Mau kepala, pundak, lutut, kaki, lutut sama. Tidak pertolongan Allah mah tidak terhalang oleh apapun juga. Tidak terhalang oleh rupa, tidak terhalang oleh usia, tidak terhalang oleh kondisi fisik. Kalau Allah mau menentukan sesuatu, ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fakun. Yang jadi masalah itu bukan jodohnya. Ingat enggak ke Allah yang ngatur jodoh? Saya zikir terus, belum ada jodohnya. Kalau memang Allah belum memberikan, hatinya dibikin tenang. Kata ibunya, ayo dong nikah dong. Ibu udah pengen lihat punya mantu. Ya, jawabannya sederhana. Bu, ibu sudah nikah, ingin saya nikah. Apalagi saya, Bu, bisa nggak boleh gitu. Itu emosi. Yang belum nikah. Tenanglah Bu, insya Allah ya. Allah tahu ibu ingin segera punya mantu, tapi tidak Allah yang menguasai. Ya ikhtiar dong, insya Allah. Ikhtiarnya juga nggak usah meruntuhkan harga diri ya. Ya udah jual murah. Kesempatan terakhir. Enggak usah begitu. Karena saking takut tidak kebagian, terus siapa aja kemudian tidak bisa jaga diri, fitnah nantinya. Allah yang menggenggam setiap manusia, setiap lahir batinnya. Allah juga yang mengatur setiap kejadian yang sempurna, presisi. Tidak ada yang lambat dari Allah tuh. Tidak ada, masa Allah lambat? Tidak ada yang kecepatan, tidak ada yang tertukar. Ini doa bareng, misalkan sebelah sana. Bisa kemana jodohnya? Jangan, mustahil, itu kurang iman.
Walaupun di multazam tempat sesempit itu, semuanya bareng doa di sana, ya Allah tidak akan pernah salah mengabulkan siapapun yang Dia kehendaki. Ya, ini saya sudah zikir terus, tapi saya dizolimi, dan yang ngezolimin itu juga tidak ditangkap-tangkap. Oh, semuanya dilihat Allah, ada waktunya. Tidak ada satupun yang berbuat zolim yang lepas dari pengetahuan Allah. Kita lihat di negeri kita, ya katanya, wah ini mah tidak adil, itu tidak ada perkataan, yang ini ditangkap kok, yang ini enggak. Ada waktunya, ya, enggak bisa lari demi Allah. Tidak ada apa-apanya episode orang dipergilirkan. Sekarang punya jabatan ini sebentar, dan tidak tahu seperti apa nanti oleh Allah akhirnya, ya. Kita tidak tahu, hanya episode sebentar. Jabatan itu adalah cobaan, bukan tanda kesuksesan, bukan tanda kemuliaan, sama sekali bukan. Jadi sukses mulia itu kalau ya bersikap adil. Tapi kalau dikasih jabatan siapapun kemudian tidak adil, dia pasti diadili juga. Enggak bisa lari, enggak bisa lari. Di dunia ini tidak semua orang yang zalim bisa dapat balasannya. Tapi nanti ada, dikubur aja nanti dapat. Nanti sakaratul maut juga bisa dapat nanti. Buah dari kezolimannya, demi Allah tidak ada yang lepas. Tidak ada yang lepas dari penglihatan Allah, tidak ada yang lepas dari perhitungannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, enggak peset. Ya, kita harus berusaha berbuat adil dan mengajak orang menegakkan keadilan. Tapi dunia ini tidak akan selamanya tuntas. Tapi ada urusan dengan Allah yang pasti menuntaskan. Jadi jangan kecil hati kalau ada ketidakadilan. Penting kitanya adil, berusaha mendukung supaya tegaknya adil. Kalau tetap tidak adil, ada yang maha mengadili. Ya, kita harus tetap berkeyakinan seperti itu. Makanya zikir terus. Kalau kita zikir terus, nanti Allah melindungi kita, dilindungi. Tapi kok ada yang zikir terus celaka? Boleh jadi celaka itu bisa nambah iman. Celaka itu mungkin menghindarkan dari celaka yang lebih besar. Rontoknya iman. Kita kan sering nyebut celaka tuh kalau jatuh gitu ya, ketipu. Bukan
itu celaka yang asli itu. Celaka yang asli itu adalah futur, rusaknya iman, tercabutnya akidah, itu bencana yang asli. Ketipu gitu variasi biasa. Tidak jarang Allah mempersiapkan orang menjadi bagus dengan banyak ditipu, ya, sehingga dia ngerti bagaimana mengatasi penipuan, bagaimana ngasih tahu orang supaya nggak ketipu. Karena kita ditipu, misalkan jalan masuk lubang, apakah itu musibah? Belum tentu. Lubang itu kita bisa berguguran dosa, kita dapat ilmu, dapat amal, kita halang-halangi itu lubang gara-gara kita kecemplung. Jadi tiap orang selamat pahalanya buat kita, betul? Jangan suudzon ke Allah, ya. Kalau kita udah zikir dengan ikhlas, ya, udah ada nikmat besar. Jadi saya dapatkan sebuah hadis, Masya Allah, ini hadis, maaf ya hadirin, memang Allah sudah memudahkan sekarang. Sudah kehapus, nggak apa-apa, ya. Sudah lihat statusnya belum ya. Ya udah, nggak apa-apa, namanya juga udah kehapus, makanya diapalin, ya. 24 jam hilang sendiri, ya. Masya Allah, alhamdulillah, nggak usah emosi, ya, biasanya. Jadi Allah tuh kurang lebih, ya, bersedekah kepada hambanya, dan sebaik-baik sedekah Allah, karunia Allah adalah hambanya itu diilhamkan selalu ingat ke Allah. Itu nikmat paling besar dari Allah. Jadi kalau mau iri kepada yang zikrullah. Itu serius hadirin. Nah, banyak duit mah nggak ada apa-apanya. Banyak uang bikin lupa ke Allah, Tuhannya uang, benar? Ada yang dekat dengan pejabat, merasa hebat. Yang hebat tuh dekat dengan Allah, hadirin. Halo? Bukan tidak boleh dekat dengan pejabat, tapi biasa ya. Sebelum ditangkap kan seneng, tapi kalau udah ditangkap dihapus di status, kan ada, ya, yang potret, tahu-tahu dibui langsung di delete. Sama tanda tangan prasasti, ternyata ditangkap, yang tanda tangannya tutup prasastinya. Biasa lah, ya. Jangan gimana gitu. Yang punya jabatan cuma makhluk Allah saja, sama, hanya lagi dikasih casing beberapa waktu, diuji, nggak usah kagum, biasa ya. Yang dikasih dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, subscriber, dan sebiasa itu mah Allah yang ngebagi-bagi sebagai ujian. Yang mengagumkan itu tuh yang tidak bisa berhenti zikir ke Allah. Wah, dia riya, tahu dari mana? Mungkin mulutnya subhanallah, tapi dia riya, kamu yang suudon. Ya, tapi mulutnya nggak usah komat kamit begitu. Atau mulut dia, kenapa mulut yang nyanyi nggak disuudonin, ya? Yang nyebut nama Allah disuudoninan. Coba ada yang nggak dikomentarin, yang bersiul
Ih, keren siulnya, yang nyanyi di giliran ada orang Allah, alhamdulillah, ria gitu. Husnuzon hadirin. Nah, giliran kita mau zikir ya atau tidak. Bahkan ada yang nggak jelas zikirnya, tapi tetap digerak-gerakkan mulutnya supaya kelihatan zikir. Wah, itu tipuan berlipat-lipatan. Gimana kalau pakai tasbih? Ada perbedaan pendapat. Kalau kita pakai tasbih, kemudian ada keinginan diakui orang sebagai ahli zikir, ya latihlah berzikir tanpa tasbih. Tapi kalau ada yang sedang berzikir pakai tasbih, ya kita berbaik sangka saja. Sedang berzikir kepada Allah, dia ingat ke Allah, kita ingat sama tasbih dia, ya. Beda level, betul tidak? Halo? Ya, termasuk yang keningnya ada bekas sujud. Ada yang nanya, gimana itu tentang yang tanda hitam di wajahnya, bekas sujud? Oh ya, husnuzon. Kita berbaik sangka, beliau sujudnya banyak, beliau diberi kenikmatan sujud, tapi kan tidak ada riwayat. Ya kan kening tiap orang beda-beda ketebalannya, ya kan? Nah, kalau kita ukur-ukur aja, kalau kita punya tanda, kenapa kita sujud dikesek-kesek begini, ya nggak? Pengen ada tanda, oh berarti ria kita ya, nggak usah kita begitu. Tapi kalau ke yang lain, husnuzon, enak kan begitu? Kan perintahnya juga berbaik sangka. Kita tidak tahu apa yang dilakukan hubungannya dengan Allah. Udahlah, mending doakan kebaikan. Lihat yang keningnya hitam, semoga ahli sujud yang dicintai Allah, dia sujudnya lebih banyak dari saya. Kalau kita nggak siap, ya nggak usah ada di kening kita, tanpa harus menilai buruk ke orang, betul? Itu zikrullah hadirin. Ayo rekan-rekan sekalian, daripada segala diobrolin, mending nyebut nama Allah. Banyak-banyak dalam kitab zikir. Banyak, mau murojaah Quran, mau Asmaul Husna, tapi ya itu hadir hati kitanya, ya. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah. Ada juga bisa seperti ini, ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha tahu segala isi hati, wahai yang menggenggam diri-diri ini, wahai yang maha tahu semua aib yang kusembunyikan, Engkau tahu ya Allah setiap aib. Ya Allah, Engkau tahu setiap maksiat. Itu juga zikir hadirin. Kalau mau tahajud misalnya, wahai yang maha menatap, terima kasih Engkau telah bangunkan saya tahajud. Nanti nggak berani nyepak tempat sujud tuh, ya kan ada yang suka ngebetulin sajadah di sepak, mending nggak sopan pisan, ya. Yang rapi, Allah melihat kita ngerapiin tempat sujud. Ya Allah, saya akan sujud padamu. Kasih harum tuh tempat sujud tuh. Pakai baju yang rapi, wah yang maha menatap. Izinkan saya sholat tahajud yang bagus, tolong ya Allah. Allahu Akbar. Oh itu hadirin, tenang aja ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Enak tuh hadirin. Allah tahu bacaan kita terbatas, tapi kita berusaha pahami maknanya, kita jalankan. Aduh, sedang ruku juga dienak-enak ya Allah. Sedang sujud, oh ini saat terdekat denganmu ya Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, astagfirullah, subhana rabbiyal a'la.
Macam-macam tuh doa sujud. Tapi hati yakin, ya Allah, saya sedang bersujud padamu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Allah tahu kita lagi sujud, ya. Nikmati hadirin. Sama ya, lagi ngaca juga, jangan Allah tahu kita lagi beragagah, bergegeh kayak gitu ya. Termasuk wanita yang suka centil di cermin sambil ngaca, aduh ampun ya Allah saya lagi centil gitu ya. Sama yang suka posting-posting. Enak sebetulnya. Hadirin, yang terenak dalam hidup ini zikrullah. Ingat ke Allah. Coba ya, dengar orang baik enak tidak? Orang itu baik, kita nggak kenal, nggak tahu cerita tentang orang baik, enak tidak dengarnya? Gimana kalau kita ketemu dengan orang baik itu? Oh, itu orang baik tuh. Senang tidak? Gimana kalau orang baik itu berbuat baik ke kita? Oh, loh, makin senang, betul? Itu orang yang kebaikannya dikit. Allah yang maha baik. Sebetulnya kalau ingat orang baik udah enak, apalagi ingat yang maha baik. Yang nyata berbuat baik kepada kita setiap saat. Makanya kalau senang ingat kebaikan Allah tuh udah nikmat. Udah gitu dilanjutkan dengan fadkuruni adzkurun washkuruli wala takfurun. Nah, jangan mengingkari, makanya udah ingat zikir ke Allah itu syukur. Syukur itu adalah gunakan semua ini untuk mendekat ke Allah. Ingat teori yang raja ngasih kuda, ada yang dikasih kuda, aduh senang lihat kuda ini hebat, kudanya luar biasa, kuda. Raja yang ngasih nggak diterima kasihin, ngobrolin kuda. Ada yang kedua, kasih kuda, raja makasih, ini kuda keren, aduh saya senang lihat kuda ini, raja makasih, lihat ekor raja. Itu yang kedua, ingat kuda, ingat raja, ingat kuda, ingat raja. Yang ketiga, kasih kuda. Kenapa dikasih kuda saya raja? Ini kuda supaya engkau mudah dekat dengan saya, kata raja. Orang tahu ini kuda saya, dengan kuda ini kapanpun kau bisa dekat, bisa ikut. Waduh, gembira luar biasa. Bukan karena bagusnya kuda, tapi kuda inilah yang membuat dia bisa dekat dengan raja setiap waktu. Jadi gembiranya tuh dimudahkan dekat dengan sang raja. Itu syukur. Jadi kalau dapat uang tuh bukan ingat nambah tabungan, tapi nambah dekat dengan Allah dengan uang yang Allah beri. Gitu. Punya kening, ya sujud. Itu. Punya mulut, daripada segala diomongin, zikrullahnya diperbanyak. Gitu. Jangan pakai maksiat. Allah tahu. Ini HP nih, bakal bersaksi. Kalau gitu mau saya jual. Jual murah aja, supaya nanti ke dia bersaksinya. Nah, walaupun hancur, nanti bersaksi dia. Sama nih, karpet suatu saat ganti. Tapi nanti di yaumil akhir itu. Yaumil hisab bicara nih, barusan saya kentut, ya tetap tercatat ya nggak, susah nyedot laginya ya nggak. Oh ya Allah, terima kasih. Sing seneng dengan Allah tuh hadirin. Dimanapun, kapanpun, sebut aja nama Allah ya. Allahnya juga senang kok kita menyebut namanya. Oh, Allah suka sekali. Kalau kita ingat Allah dalam kesendirian, Allah mengingat kita secara khusus.
Kalau mengingat Allah dalam keramaian begini, Allah mengingat kita dalam keramaian yang lebih baik. Itu hadis qudsi begitu. Kita berjalan, kita ingat mendekat ke Allah sejengkal, Allah sedepa. Kita sedepah, Allah sehasta. Kita berjalan ke Allah tahu kita mendekat, diraih. Allah seakan berlari meraih kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mau ke Allah, mencari keridhaan Allah, Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Masya Allah, maha dekat ya. Sudahlah, jangan terlalu riweuh dengan ini itu. Kita bekal banyak masalah, urusan keluarga, anak, bisnis, urusan COVID dan sebagainya. Ya mintalah tolong ke Allah terus supaya kita benar ngurusinnya, ya kan? Ya kan? Punya keinginan, lapor dulu ke Allah. Baik nggak nih keinginan saya, manfaat atau tidak? Kalau bagus, kasih ya Allah. Kalau enggak, jangan. Jatuh cinta, ya harus minta dulu dong ke Allah. Jangan sampai yang dicintai jodoh teman kita, ya kan? Kan remuk tuh hati ya. Lamar kerja, minta dulu ke Allah. Jangan tergesa-gesa. Ini ada yang ngajak bisnis, untungnya gede. Allah maha tahu. Mana yang bakal untung, mana yang bakal buntung. Allah yang mengetahui segala-galanya. Jangan so tahu ya. Tidak ada yang terindah dalam hidup ini kecuali bersama Allah setiap saat. Itu katanya, kata orang-orang yang sudah merasakannya. Terima kasih hadirin sekalian, sudah jam 9. Oh maaf. Izin berkenan menyampaikan informasi di akhir kajian ini ada sorban infak. Insya Allah petugas sudah disiapkan. Terima kasih. Saudara, sedekah itu buat siapa sih? Kalau perlu sedekah saudara enggak? Yang paling untung siapa dari sedekah kita? Yang digugurkan dosa siapa? Yang dilipat gandakan rezekinya siapa? Terus yang ditolak bala siapa? Kenapa tuh pelit? Silakan hadirin sekalian, jangan suka ragu-ragu. Saya memotivasi begini, mudah-mudahan setan kan lagi nipu. Jangan, sedikit aja. Nanti pulang gak ada ongkos buat beli rokok tahu. Kamu tinggal sebatang. Sok, udah dikasih motivasi. Perang batin sekarang, lihat dong. Aduh, baru juga dapat duit, sekarang keluar lagi. Ya, sok aja, pasti nyesel saudara. Ya, kenapa nggak dari dulu jadi dermawan? Ya, silakan. Bismillah, kita baca Fatihah ya, silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin ikuti zikir ini ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, ya Qarib, wahai yang maha dekat, Engkaulah yang mengumpulkan kami ya Allah. Engkau yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Wahai yang maha pengampun, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun kemaksiatan yang kami lakukan. Ampuni ya Allah sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui. Ampuni ya Allah sehitam apapun masa lalu kami. Ya Allah, hapuskan aib-aib kami. Senista apapun aib yang pernah kami perbuat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawabin ya Allah, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut ya Rabb. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah, wa na'udzubika min su'il khatimah.
Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, ampuni dan sayangi orang tua kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, selamatkan orang tua kami. Selamatkan di dunia ini, selamatkan akhir hayatnya, selamatkan di kuburnya ya Allah, selamatkan di akhirat kelak ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang benar-benar mencintaimu di atas segalanya, keturunan yang soleh solehah, keturunan yang bersungguh-sungguh kepadamu. Lindungi dari segala kedurhakaan, dari apapun yang kau haramkan. Ya Rabb, ampuni guru-guru kami ya Allah. Berkahi semua ilmu yang berikan kepada kami ya Allah. Jadikan semua kebaikan yang dapat kami lakukan mengalirkan pahala bagi ibu bapak kami, bagi guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha mendengar, Engkau maha mengabulkan. Ya mujib, taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin, bagi yang masih mau doa, doalah. Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu, Allah pasti mendengar. Tidak ada yang tidak didengar. Amin ya Allah, kabulkan ya mujib, ya mujib. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya syafi anta syafi ya Allah. Ya Rabbana sirbil ba'sya ya Allah. Wahai Allah, ya Engkau lah yang maha menyembuhkan. Anta syafi la sifaan illa syifa'u, syifaan la yuqadiru saqama. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah, cukupi yang sedang kekurangan. Berikan jalan keluar yang dihimpit masalah ya Allah. Lindungi yang terancam, teraniaya. Lepaskan dari lilitan hutang. Berikan pekerjaan yang berkah ya Allah. Ya Allah, cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Lindungi dari kejahatan makhlukmu ya Allah. Lindungi dari wabah ini ya Karim. Wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami agar jadi pemimpin yang adil, yang takut padamu ya Allah. Tegakkan keadilan di negeri ini ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Anak, mantu, cucu, besan sedang diuji kena COVID ini ya, tolong doakan. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan hikmah di balik sakit ini. Juga jamaah yang sakit. Hadirin, Allah masih menakdirkan ada virus COVID ini. Sempurnakanlah protokol kesehatan sebagai amal soleh kita. Dan juga perbanyak doa. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Malam Jumat yang akan datang kita lihat pengumuman pemerintah ya. Kalaupun belum kita lewat media sosial saja. Harus kita hargai karena mereka sudah memberikan manfaat. Kami akan menyalurkan bantuan amanah dari para donatur untuk disampaikan kepada para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami bisa selamat sampai tujuan untuk mengantarkan titipan Al-Quran. وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih Detik Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Detik Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Sahabat-sahabat, saya sekarang sedang berada di pesantren Darut Tauhid Seruat, Ciputat, Tangerang Selatan. Tampak di belakang saya ada progres pembangunan Masjid Al-Hadi di Seruat, Tangerang Selatan. Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 58%. Kita lihat di sini, insya Allah ini nanti akan dibangun 3,5 lantai ya. 3,5 lantai. Jadi di lantai yang paling itu mezanin. Ada ruang pertemuan di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan-terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.